Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News CNN Indonesia bersama saya Bini Dermawan. Dan baru saja pertemuan dilakukan antara pihak Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pertemuan sudah selesai dilakukan dan berjalan dengan damai. Perwakilan Transmedia dan CT Corps yang ini datang ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Rombongan Transmedia Group antara lain diwakili oleh Direktur Produksi Trans 7, Andi Hairil, Abdul Aziz selaku CEO Detik Network, Revianto Kadif HRD Trans 7. Rombongan perwakilan CT Corp dan Transmedia datang sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan berlangsung kondusif dan berjalan selama sekitar 2 jam. Dalam pertemuan ini, pihak pondok menyesalkan terjadinya penayangan program televisi yang membuat gaduh. Pihak CT Corp dan Transmedia meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk mengetahui pertemuan yang berjalan damai antara pihak Trans 7 dengan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, sudah ada Kepala Biro Jawa Timur CNN Indonesia, Walid, di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo bersama dengan juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Abdul Muid Shohib. Walid, bisa Anda laporkan bagaimana pertemuan yang berlangsung adem dan damai antara pihak Trans 7 dan pihak Pondok Pesantren Lirboyo tadi? Baik, terima kasih Benny. Selamat sore. Saat ini saya sekarang berada di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Nah, saat ini sekarang cuaca baru saja selesai hujan mendung, dan tadi siang berlangsung pertemuan antara pihak Trans 7 yang dihadiri oleh Bapak Abdul Aziz selaku CEO Detik Network, Bapak Andi Hairil selaku Direktur Produksi Trans 7, dan Bapak Muhammad Nuh. Dari pihak pihak Lirboyo dihadiri oleh keluarga pondok, diantara adalah Gus Atok selaku putra dari Yai Gus Atok selaku putra dari Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Juga dihadiri oleh Gus Dahlan, Gus Amin, Gus Reza, dan Gus Muid selaku keponakan dan keluarga juga dari pengasuh. Juga dihadiri oleh santri dan alumni santri. Pertemuan berlangsung hangat, akrab, dan ada diskusi tanya jawab juga dari pihak pondok dengan pihak Trans 7 dan Transmedia. Dan saat ini saya sekarang berada dengan Abdul Muid Shohib selaku juru bicara Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Muid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Mas Walid. Gus, bisa diceritakan bagaimana tadi suasana pertemuan dan apa saja yang terjadi diskusi yang disampaikan di dalam pertemuan tersebut? Ya, dapat kami sampaikan bahwa tadi pagi mulai jam 10.30 sampai jam 12.30 kami menerima kunjungan dari Transkop diwakili oleh Bapak Aziz dan Bapak Andi Hairil. Dalam pertemuan tersebut dari Pondok Lirboyo, sebagaimana tadi sudah disampaikan, yang menemui adalah Gus Atok dan duriah-duriah muda yang lain. Dalam pertemuan tersebut yang berjalan baik, banyak disampaikan dari Bapak Aziz dan Bapak Andi Hairil klarifikasi ya terkait dengan tayangan di Trans 7 pada hari Senin sore kemarin itu. Dalam kesempatan yang sama tadi hadir pula dari alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang banyak menyampaikan keluh kesah, curhat, dan isi hati mereka lah disampaikan semua kepada pihak Trans 7. Dan tadi dari pihak Trans 7 juga menyampaikan bahwa pimpinan dari Transkop atau CEO dari Transkop, Bapak Khairul Tanjung, akan
datang sendiri langsung ke Lirboyo, sowan ke Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Tadi seluruh apa yang disampaikan dari Bapak Aziz, Bapak Andi, kami catat semua, kami dengarkan dengan baik, dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, terutama kepada Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Dalam kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman alumni, juga rekan-rekan dari pesantren-pesantren lain yang telah memberikan rasa simpati, memberikan dukungan. Karena kami sadar, kami yakin bahwa tayangan yang kemarin itu, Senin sore itu tidak hanya melukai, tidak hanya menyakiti hati santri atau alumni Lirboyo, tapi hati dan seluruh santri di Indonesia. Mereka dari kalangan pesantren, mereka dari orang yang merasa dirinya santri pasti kecewa. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, atas doa-doanya, telah membersamai kami dalam menghadapi situasi ini. Kami juga mendengar laporan dari beberapa daerah ada unjuk rasa atau semacamnya. Ya, kami dapat memahami, cuman kami berpesan agar unjuk rasa tetap di dalam koridor kesantunan dan akhlakul karimah. Baik Gus, tadi dari pihak Trans 7 menyampaikan permohonan maaf secara langsung yang diwakili dari Pak Aziz dan Pak Andi Hairil mengenai penayangan tersebut. Nah, untuk aksi-aksi yang sekarang sedang berlangsung di daerah itu, apa himbauan atau biar dari untuk unjuk rasa dari para santri atau alumni yang sedang berlangsung di daerah? Oke. Ya, yang pertama kami dapat memahami suasana hati para santri, para alumni. Ya cuman kami tetap menghimbau bahwa kalau memang unjuk rasa atau penyampaian aspirasi tetap hendaknya disampaikan dengan akhlakul karimah, dengan santun, sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita di pesantren. Baik, terima kasih Gus Muid atas waktunya dan perkenannya dalam sesi wawancara kali ini. Demikian kami sampaikan langsung dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Penny. Baik, terima kasih Walid atas laporan Anda dan juga tadi perbincangan Anda tadi. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Kontroversi tayangan program Expose Uncensored 13 Oktober 2025 yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur berakhir dengan damai. Direktur Produksi Trans 7 menyampaikan permohonan maaf karena menimbulkan kegaduhan di lingkungan pesantren dan masyarakat. Tayangan 13 Oktober lalu menuai reaksi dari keluarga besar pesantren. Pada Selasa siang, perwakilan Himpunan Alumni Santri Ponpes Lirboyo Himasal bertemu pihak Trans 7 dengan 5 poin tuntutan. Selain meminta Trans 7 meminta maaf secara terbuka, Himasal juga meminta Trans 7 menarik tayangan dari semua platform media sosial Trans 7. Dan Trans 7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH, tetapi Trans 7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu. Dan kami menyampaikan permohonan maaf ini juga kepada keluarga Kiai Haji Anwar Mansur beserta santri, pengasuh, dan para alumni. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan bertabayun berkaitan dengan Hari Santri. Kami pun akan membuat sebuah tayangan yang merupakan salah satu hubungan dengan tuntutan tersebut. Gitu. Dan alhamdulillah dari 5 tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya direspon insya Allah secara tertulis sebelum 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang. Dan satu lagi yang nanti akan dipertemukan
kami para alumni Lirboyo yang ada di Jabodetabek ini dengan PH dan orang yang menarasikan di dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian berakhir sudah CNN Indonesia Breaking News siang ini. Saya Bini Dermawan, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Dan sekali lagi Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.